كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya Syekhuna. Hayakallah, ahlan sahlan. Barakallahu fikum. Ana mau nanya Ustaz, apa tanggapan Ustaz tentang orang yang berkata takwa itu kan di hati. Jadi walaupun amalan kita, penampilan kita tidak baik, tapi yang penting kan hatinya baik. Apakah itu sesuai dengan apa yang dipahami oleh pemahaman yang benar, Ustaz? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi kita sudah dengarkan definisi takwa ya. Dan dari definisi takwa saya sudah beri salah satu kesimpulannya bahwa takwa itu mengumpulkan antara keikhlasan dan mutabah. Harus mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat takwa dalam Al-Quran dan hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak mencakup pada hal yang terkait dengan amalan hati saja. Tapi ada juga hal yang terkait dengan lisan, ada juga hal yang terkait dengan anggota tubuh. Ya, itu semuanya disebut dengan takwa. Karena itu saya sudah sebutkan beberapa ayat. Di antara ayat yang paling dekatnya di awal surah Al-Baqarah, hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Disebutkan 3 sifat orang yang bertakwa. Beriman kepada yang gaib, itu hati. Menegakkan salat amalan badan. Ada amalan lisannya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini amalan badan, infak ini. Iya. Amalan badan. Jadi kalau dikatakan takwa itu kaitannya dengan hati, dengan hati saja, itu tidak benar ya. Itu tidak benar. Dan itu keliru di dalam memahami nusus. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di dalam Sahih Muslim, at-taqwa hahuna, takwa itu di sini. Iya. Takwa itu di sini, itu beliau isyaratkan ke hatinya. Itu penekanan pada konteks tertentu terkait dengan takwa. Bukan pembatasan definisi takwa di situ. Jadi harus dilihat di mana konteksnya. Baik, itu sudut yang kedua. Kemudian sudut yang ketiga, beramal dengan syariat itu masuk ke dalam agama itu seorang mengambil semuanya, jangan mengambil sebagiannya. Karena Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam itu secara sempurna. Ya kalau dia bilang dia berlaku dosa, maksiat, setelah itu dia berkata yang penting hatinya, nah itu namanya mempermainkan agama, mengambil agama sebagiannya saja. Iya. Dan itu tidak mencocoki jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan para sahabatnya, dan tidak ada dari para ulama yang berucap seperti itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi hidayah kepada semuanya. Wallahu taala alam. Jazakumullah khairan atas jawabannya Ustaz.